Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, apa kabar? Kita bertemu lagi di Eko Adi Channel, channel yang membahas semua hal yang berhubungan dengan dunia pertanian, dan untuk di video kali ini, kita akan membahas tentang unsur hara dan manfaatnya untuk tanaman. Namun sebelum melanjutkan menonton videonya, jangan lupa subscribe Eko Adi Channel, serta nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar setiap saya mengupload video, sahabat-sahabat tanilah yang pertama kali mengetahui notifikasi pemberitahuannya. Sahabat tani, pasti sudah sering mendengar kata unsur hara, tapi apakah sahabat tani tahu apa itu unsur hara, dan apa pengertiannya? Unsur hara, atau hara adalah bermacam-macam nutrisi, atau mineral, yang dibutuhkan oleh tanaman, baik itu unsur hara yang sudah tersedia di alam, maupun unsur hara yang sengaja diberikan, dengan contohnya dengan pemberian pupuk, untuk membantu tanaman dalam melakukan proses fotosintesis dan tumbuh kembangnya. Unsur hara, itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu unsur hara makro, dan unsur hara mikro, di mana unsur hara makro, merupakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, dalam jumlah yang besar, sedangkan unsur hara mikro, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit, atau kecil. Contoh dari unsur hara makro, yaitu diantaranya, unsur hara nitrogen, unsur hara fosfor, unsur hara kalium, unsur hara sulfur, atau belerang, unsur hara kalsium, dan unsur hara magnesium, sedangkan contoh dari unsur hara mikro, diantaranya yaitu, unsur hara, kalor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, molibdenium, dan unsur hara klor. Dan sahabat tani, di video kali ini, saya hanya akan membahas tentang unsur hara makro saja, dan untuk pembahasan unsur hara mikro, kita bahas di video berikutnya. Dan berikut ini, beberapa unsur hara yang tergolong dalam unsur hara makro dan manfaatnya untuk tanaman. Yang pertama yaitu, unsur hara nitrogen. Nitrogen memiliki manfaat utama, yaitu membantu pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, baik itu pertumbuhan batang, cabang, daun, maupun pertumbuhan akar. Unsur hara nitrogen juga berperan penting dalam pembentukan zat hijau daun, yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, yang kedua, yaitu fosfor atau fosfat. Fosfor berperan dalam merangsang pertumbuhan akar tanaman, terutama tanaman yang masih muda. Fosfor juga berfungsi dalam pembentukan protein tertentu, membantu asimilasi, dan pernapasan pada tanaman. Selain itu, fosfor juga berperan penting, dalam membantu mempercepat, proses pembungaan, pemasakan biji, dan buah pada tanaman. Berikutnya, yang ketiga, yaitu magnesium. Magnesium berperan dalam pembentukan zat hijau daun, atau klorofil, karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak, yang dibutuhkan oleh tanaman. Tidak hanya itu saja, magnesium juga berfungsi, dan berperan dalam proses transportasi fosfat pada tanaman. Dan yang keempat, yaitu kalium. Kalium memiliki fungsi utama, sebagai pembentuk protein, dan karbohidrat. Selain itu kalium juga, berperan dalam membantu memperkuat batang tanaman agar tidak mudah tumbang, dan membantu tanaman agar, daun, bunga, dan buahnya tidak mudah berguguran. Dan tidak hanya itu saja, kalium juga berfungsi, membantu tanaman, memperkuat daya tahannya, dalam menghadapi musim kemarau, maupun dari serangan hama dan penyakit lainnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu kalsium. Kalsium berfungsi untuk merangsang pembentukan bulu-bulu pada akar tanaman. Selain itu kalsium juga berfungsi, merangsang pembesaran batang tanaman, serta merangsang pembentukan biji. Selain itu kalsium yang ada pada daun dan batang, berguna untuk menetralisir senyawa-senyawa negatif yang ada di dalam tanah. Yang keenam, dan yang terakhir, yaitu sulfur atau belerang. Sulfur memiliki fungsi utama, dalam pembentukan bintil-bintil pada akar tanaman. Sulfur juga berfungsi dan berperan penting, dalam pembentukan beberapa jenis protein, seperti contohnya asam amino. Selain itu sulfur juga berfungsi, membantu pertumbuhan anakan tanaman. Itulah tadi, manfaat dari unsur hara makro bagi pertumbuhan tanaman, yang sahabat tani perlu ketahui. Semoga bermanfaat, dan bisa menambah sedikit wawasan untuk sahabat tani semuanya. Terima kasih, dan sampai bertemu lagi, di video berikutnya.